Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Mustajab, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Bareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku semuanya yang sangat berbahagia, siswa-siswi tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah siswa yang istimewa dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Di tahun ini kita menerima suatu ujian dari Yang Maha Kuasa, yaitu berupa pandemi atau COVID-19, sehingga materi MPLS kali ini kita tidak bisa berhadapan secara langsung, tapi harus melalui daring atau online. Inilah perbedaan yang kita terima dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi hal semacam ini tidak perlu kita risaukan, karena semuanya bisa teratasi, bisa terlaksana dengan baik walaupun dilakukan secara online atau daring. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Perlu anak-anak ketahui, apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan itu adalah memandang. Dalam hal ini, wawasan Wiyata Mandala yang dimaksud adalah cara memandang kita terhadap lingkungan pendidikan ini sebagai tempat proses pembelajaran. Saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara memandang kita terhadap lingkungan ini sebagai tempat pembelajaran. Perlu diketahui mengapa wawasan Wiyata Mandala ini perlu diberikan kepada peserta didik, khususnya kepada para siswa yang masih baru mengenal atau masih baru memasuki sekolah atau jenjang yang baru. Ada beberapa tujuan diberikannya materi wawasan Wiyata Mandala ini. Yang pertama, supaya siswa itu mengenal secara menyeluruh, secara detail dari sekolah yang ia tuju. Tujuan yang pertama. Mengapa perlu mengetahui secara detail, secara menyeluruh? Ini nanti akan ada kaitannya dengan prestasi yang akan kamu raih di sini. Kalau kalian belum kenal dengan lingkungan yang ada di sini, maka untuk meraih prestasi sangat minim bisa tercapai, karena kenal saja tidak. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu supaya siswa dapat berperan aktif untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Termasuk di sini adalah tujuan yang kedua ini, supaya anak-anak nanti bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di SMA Negeri Bareng ini. Banyak fasilitas yang ada yang perlu kalian ketahui dan nanti akan kalian manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk membantu siswa supaya mudah beradaptasi. Dalam bahasa Jawa itu gampang nyesuekno, cek nih gampang kerasan. Begitu maksudnya. Sehingga kalian nanti berada di ruang atau di sekolah yang baru ini supaya mudah beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, sehingga akhirnya nanti di sini kalian bisa kerasan di SMA Negeri Bareng. Itulah 3 tujuan yang utama dalam materi wawasan Wiyata Mandala, yang intinya dari 3 itu tujuannya kalian dikenalkan secara detail, dikenalkan secara menyeluruh tentang kondisi SMA Negeri Bareng, supaya kalian nanti mudah beradaptasi, yang akhirnya bisa kerasan dan betah di SMA Negeri Bareng. Karena benar, ada pepatah orang Jawa itu, witinge trisno itu jalaran saka kulino. Apa maksudnya? Kita akan timbul rasa senang, timbul rasa cinta kalau kita kenal. Oleh karena itu, supaya kalian senang dengan SMA Negeri Bareng, cinta dengan SMA Negeri Bareng, maka di awal dikenalkan semua fasilitas, semua sarana prasarana yang ada di SMA Negeri Bareng ini, supaya kalian nanti merasa senang, merasa cinta, yang akhirnya
maju kalian untuk meningkatkan prestasi yang Anda inginkan di lembaga tercinta ini, yaitu SMA Negeri Bareng. Anak-anakku semuanya yang sangat berbahagia, perlu kalian ketahui ada beberapa unsur yang perlu kalian pahami di dalam materi wawasan Wiyata Mandala ini. Unsur atau hal-hal apa sajakah yang perlu kalian ketahui supaya kalian bisa lebih mengenal secara menyeluruh, secara mendetail tadi terhadap lembaga tercinta SMA Negeri Bareng ini. Yang pertama yaitu kalian harus mengenal dengan baik dan benar tentang keberadaan atau alamat SMA Negeri Bareng ini. Alamat ini bisa kita lihat di web, ya, bisa kita lihat di media-media sosial yang lain, ya. Yang jelas posisinya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Mojo Tengah, Bareng, Jombang. Dan di sana lengkap ada email, nomor telepon dan sebagainya. Nanti kalian bisa melihat. Kalau kita tidak tahu alamatnya, lucu. Nanti jangan-jangan ketika masuk di sini terkejut, kaget. Oh, SMA Negeri Bareng ternyata mewah, mepet sawah. Oh, ternyata baru tahu ketika berada di sini. Oleh karena itu dikenali dulu alamat dan posisi lembaga itu. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mengenal tata tertib, aturan yang ada di SMA Negeri Bareng ini. Setiap lembaga tidak terlepas dari aturan, tidak terlepas dari tata tertib. Nah, itu sebagai pedoman kalian supaya nanti kalian berada di sini tidak bertindak yang sewenang-wenang, tidak bertindak yang semau kalian. Ini adalah lembaga, ada yang ngatur. Dan di dalam aturan tata tertib itu nanti akan kalian ketahui bobot pelanggaran apabila kalian nanti melanggar aturan itu. Salah satu contoh, di sana datang terlambat, maka Anda akan kena poin 10. Tidak membawa buku pelajaran juga akan kena poin 10. Sudah berapa tabungan Anda? 2 kali 20. Apalagi kalau kalian membolos, ada poinnya tersendiri, berkelahi, ada poinnya tersendiri dan sebagainya. Itu semuanya adalah termuat di tata tertib atau aturan di SMA Negeri Bareng. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yang perlu kalian ketahui juga yang ada di SMA Negeri Bareng ini adalah struktur sekolah atau struktur organisasi SMA Negeri Bareng. Di dalam struktur ini perlu kalian ketahui ada pimpinan kepala sekolah atau kepala sekolah, jalur ke samping ada komite. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini terbagi juga dalam 3 bidang. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau kalian nanti berkaitan dengan masalah jadwal pelajaran, maka Anda bisa koordinasinya dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian yang kedua, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Berarti kalau ada keluhan kalian berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri Bareng, misalnya kipas angin di kelas tidak bisa menyala, maka koordinasi kalian langsung ke waka bidang sarana prasarana. Inilah tujuannya kita kenalkan, biar nanti tidak keliru kemana saya harus mengadu, kemana saya harus berkoordinasi. Nanti jangan-jangan larinya ke Pak Satpam, kurang tepat, ya. Karena di awal ini kita jelaskan supaya kalian nanti itu bisa tepat sesuai sasaran kemana saya harus menyampaikan aspirasi ini. Kemudian wakil kepala sekolah bidang humas yang ketiga, yaitu yang hubungan dengan kemasyarakatan. Salah satunya biasanya mengadakan pertemuan dengan wali murid. Di sana ada rapat, ada penerimaan, penyampaian aspirasi dari orang tua, keluhan orang tua disampaikan pada saat rapat, maka oleh Wakahumas akan ditampung dan akan dibicarakan dalam rapat pimpinan dengan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu Waka atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, ini yang sangat kompleks permasalahannya karena sini bersentuhan dengan siswa, bersentuhan dengan anak didik yang masalahnya anak didik cukup banyak. Karena anaknya banyak, masalahnya juga banyak,
juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Ambil contoh ada perkelahian, maka di situ kalian harus juga konsultasinya ke waka kesiswaan. Kalau waka kesiswaan nanti penyelesaiannya tidak bisa teratasi, maka akan bekerja sama dengan BP atau BK untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak hanya masalah perkelahian, masalah yang lain banyak. Masalah yang ada di SMA, salah satu sifat terlambat. Bagaimana supaya tidak sering terlambat? Ini adalah nanti bekerja sama dengan penegak kedisiplinan. Itulah struktur waka yang ada di SMA Negeri Bareng. Di bawah itu nanti ada Bapak Ibu Guru atau Dewan Guru yang terdiri dari semua mapel yang ada di SMA Negeri Bareng. Dan kalian juga harus paham, kalian juga harus tahu, terutama pada Bapak Ibu Guru yang mengajar kalian itu. Kalian menerima materi fisika, maka kamu harus tahu siapa gurunya, kenali namanya, kenali tempat duduknya di ruang guru sana, agar kalian nanti kalau konsultasi juga mudah. Saya tidak mau dengar kalau ketika ditanya, kamu akan mencari siapa? Pak Fisika, tidak bisa, harus cari sebut namanya. Ya, Bapak Haji Asrori, ada Ibu Nani, ada Bapak Haji Abdul Ghafur. Nah, nanti kalian juga harus mengenali siapa guru-guru mapel yang ada di SMA Negeri Bareng, terutama yang ngajar di kelas kalian. Selain Bapak Ibu Guru, mata pelajaran yang megang di kelas kalian juga ada staf atau karyawan. Staf atau karyawan itu pun nanti di sana juga ada bidangnya masing-masing. Ada bidang masalah kurikulum, ada staf bidang masalah kesiswaan, ada kepegawaian, dan sebagainya, termasuk juga ada yang bagian administrasi. Itu juga perlu kalian ketahui juga. Kemudian yang terakhir, struktur itu di paling bawah yaitu para peserta didik. Semuanya itu adalah saling berkaitan yang terikat dalam struktur itu. Tidak bisa lembaga ini berjalan lancar, tidak bisa lembaga ini berjalan baik tanpa stakeholder yang ada di SMA Negeri Bareng, yang mulai dari kepala sekolah, waka, dewan guru, staf karyawan, siswa, dan tadi yang di atas tadi ada yaitu komite. Ini mitra sekolah termasuk yang memikirkan pengembangan SMA Negeri Bareng ini kerjasamanya dengan kepala sekolah dan wakanya, maka setiap ada apapun yang ada di SMA ini tidak ditentukan secara sendiri, tapi dari bekerja sama atau bermusyawarah dengan komite, di mana unsurnya komite ada dari orang tua siswa, ada dari tokoh masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, anak-anakku semuanya, kalian juga harus mengenal dengan baik, mengenal dengan benar tentang ruang yang ada di SMA Negeri Bareng ini, yaitu ruang kepala sekolah. Posisinya di mana harus tahu. Nanti kalau kalian koordinasinya biar tidak salah kamar. Mau konsultasi ke ruang kepala sekolah, masuknya ke ruang guru juga salah. Ya, nanti di akhir pembicaraan saya nanti saya tayangkan beberapa ruang yang perlu kalian ketahui sehingga nanti kalian tepat pada sasarannya. Ada juga ruang wakil kepala sekolah. Posisinya di mana nanti kalian juga harus tahu. Ada ruang guru, ada ruang tata usaha atau staf karyawan, ada ruang tamu dan sebagainya. Itu semuanya harus kalian ketahui sehingga nanti kalian akan berkoordinasi dengan orang-orang tersebut menuju ke ruang yang tepat, tidak salah pada tempatnya. Kemudian berikutnya, yang kelima yang perlu kalian ketahui juga, yaitu ada ruang aula. Ini perlu kalian ketahui kegunaannya apa ruang itu juga, sehingga kalian bisa memanfaatkan, dan alhamdulillah SMA Negeri Bareng sudah mempunyai ruang aula yang berlantai 2. Lantai 1 untuk area parkir, kemudian lantai yang kedua untuk ruang pertemuan, bisa digunakan untuk OSIS, bisa digunakan untuk rapat yang sekupnya butuh peserta yang cukup banyak, dan bisa juga untuk pertemuan-pertemuan umum yang lain, yang penting kapasitasnya memenuhi atau cukup. Anak-anakku semuanya, masih banyak beberapa ruang yang ada di SMA Negeri Bareng ini yang perlu kalian ketahui. Di antaranya lagi, yaitu kalian juga harus mengenal ruang ibadah. Kalian sukses, jangan hanya mengandalkan akal pikiran kalian saja, jangan mengandalkan kepandaian saja, jangan lupa ada
pihak yang tidak terduga, yang maha kuasa segalanya, yaitu pihak yang mengatur kita. Siapa itu? Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah tempat kalian untuk mengadu, tempat kalian untuk curhat, tempat kalian untuk meminta kepada yang Maha Kuasa. Secara lahir kamu belajar dengan tekun, maka secara batin kalian harus tetap beribadah, berdoa kepada yang Maha Kuasa. Untuk yang Muslim disediakan ruang musola. Untuk yang Nasrani ada ruang kebaktian. Yang Muslim ruang musola yang ada di sebelah utara itu digunakan oleh warga sekolah di sini khususnya pada waktu jamaah sholat duhur. Oleh karena itu kami berharap, terutama semua Bapak Ibu Guru berharap kalian nanti ketika sudah memasuki di SMA Negeri Mbareng ini, yang Muslim jangan lupa menjalankan sholat duhur. Karena musolanya tidak mencukupi, maka dilaksanakan cara bergantian. Yang bisa ngawasi diri kalian sendiri. Bapak Ibu Guru tidak mungkin akan mengawasi kalian satu-satu. Karena kapasitasnya yang tidak mencukupi, maka nanti pelaksanaannya adalah dilaksanakan secara bergantian. Kemudian, ruang perpustakaan. Disinilah tempat kalian untuk mengadu, tempat kalian untuk menimba ilmu, karena di sana terdapat beberapa buku, baik buku mata pelajaran, maupun buku ilmu-ilmu pengetahuan, maupun buku yang berkaitan dengan masalah agama. Kemudian berikutnya, kalian juga harus mengenal tentang ruang laboratorium. Perlu diketahui, di SMA Negeri Mbareng ini, kita mempunyai laboratorium fisika, biologi, kimia, komputer. Mohon maaf untuk biologi dan kimia sementara satu gedung tapi luas dibagi dua, dan insya Allah sudah ada lampu hijau. Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dibangunkan ruang lab biologi. Mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga kalian nanti ketika sudah berada di sini sudah terpisah. Ketika mau praktek biologi ada ruang sendiri, kimia ada sendiri, fisika ada sendiri. Itu harapan kita, semoga yang rencana akan dibantukan ke SMA Negeri Mbareng nanti juga bisa terlaksana. Kemudian berikutnya juga ada ruang OSIS. Ini setiap instansi, setiap organisasi juga ada kepengurusannya. Di OSIS pun juga ada kepengurusannya. Anak-anak nanti yang kelas 10 yang akan masuk di SMA Negeri Mbareng ini, kalian juga nanti bisa ketika diumumkan oleh pengurus OSIS untuk masuk ke pengurus OSIS yang punya bakat, punya minat, monggo silahkan untuk bergabung di pengurus OSIS dan ruangannya ada di sebelah selatan. Tapi ingat, ketika masuk pengurus OSIS jangan digunakan untuk berpoya-poya, jangan digunakan untuk senang-senang, tapi gunakan untuk melatih kepemimpinan, melatih kemandirian saudara, jangan digunakan untuk hanya bersenang-senang atau menghindar dari pelajaran gara-gara mengikuti alasan mengikuti OSIS. Kami tidak senang kalau ada suara rapat OSIS, tapi dia hanya untuk meninggalkan pelajaran. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini sudah kita pantau bahwa rapat OSIS tidak boleh dilaksanakan pada saat KBM. Dilaksanakannya di luar KBM, yaitu di pulang sekolah atau di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian ada juga yang perlu kalian ketahui, yaitu ada ruang untuk BAB atau ruang kamar kecil atau ruang BOL. Ini sangat perlu karena kalian di sini mulai jam 7 kurang seperempat sampai jam 15 lebih 30 menit. Bahkan kalau diteruskan ekstra ada yang sampai jam 5 sore. Itu pasti butuh ruang yang namanya ruang kamar kecil atau ruang BAB. Tidak mungkin selama sehari full itu kalian tidak akan membutuhkan itu. Nah, itu di SMA juga tersedia insya Allah sekitar 16 tempat ya untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri. Dan jangan sampai Anda untuk menyalahgunakan, pura-pura tidak tahu ini kamar mandi laki-laki dimasuki oleh anak perempuan atau sebaliknya. Jangan menggunakan kesempatan itu. Seandainya terjadi, maka pihak sekolah akan menindak dengan tegas tentang sanksi yang kalian
lakukan itu. Anak-anakku semuanya, selain beberapa ruangan tadi yang ada di SMA Negeri Bareng yang perlu kalian ketahui, karena itu nanti akan bersentuhan dengan kalian, masih banyak juga ya ruangan atau tempat yang perlu kalian ketahui juga, terutama bagi anak yang kelas 12 harus bersentuhan dengan PP, bukan karena masalah, tapi karena untuk konsultasi dengan perguruan tinggi yang akan ditempuh. Maka kalian juga bisa nanti ke ruang PP, di sana nanti kalian akan dipandu, diarahkan, disarankan jurusan apa yang perlu Anda ambil di perguruan tinggi, nanti termasuk juga mempertimbangkan nilai kalian selama di SMA Negeri Bareng ini. PP memberikan saran, penentuan tetap di pihak kalian sendiri. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang terakhir yaitu kalian juga harus mengenal program yang ada di SMA Negeri Bareng, yaitu program ekstrakurikuler. Di SMA Negeri Bareng ini ada kurang lebih 12 ekstrakurikuler. Namanya kegiatan ekstra, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kelas, di luar jam KPM. Kalian pikirkan, nanti ketika ngambil ekstra, jangan karena ikut-ikutan. Ambillah kegiatan ekstra itu berdasarkan bakat, berdasarkan minat, berdasarkan kemampuan kalian. Jangan mengikuti kegiatan ekstra hanya ikut-ikut teman. Karena teman saya yang sebangku ikut pramuka, ikut kir, kamu terus ikut kir. Karena teman sebangku ke paskib, kamu ikut paskib. Apa motifnya? Hanya karena teman. Atau karena kamu masa remaja sudah mulai mengenal pacar, khawatir pacarnya hilang, pacarnya ikut wusu, kamu terus ikut-ikutan ke wusu. Nah ini tidak bagus ini. Niatnya saja tidak bagus, nanti dalam perjalanan juga tidak bagus. Awal niat sudah tidak bagus, saya tidak mau. Nanti ada anak-anak yang ngikuti ekstra, niatnya bukan karena mengembangkan bakat minat, bukan mencari ilmu, tapi ada niat motif lain, entah karena teman atau karena apa dan sebagainya. Perlu Anda ketahui, anak-anakku semuanya, ekstra yang sejumlah 12 itu ada 2 ekstra wajib yang kalian harus ikuti bagi anak kelas kelas 10. Yang pertama yaitu ekstra wajib pramuka. Ini wajib diikuti oleh anak kelas 10. Insya Allah pelaksanaannya kalau tidak ada perubahan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian yang kedua, ada ekstra wajib kajian agama Islam, khusus yang Muslim. Kenapa ini perlu diadakan? Karena SMA Negeri Bareng berharap kalian itu punya akhlakul karimah yang bagus, punya jiwa karakter yang religius, ya, dibekali dengan program kajian agama wajib. Tujuannya apa diwajibkan? Supaya kalian memaksakan diri untuk melakukan kegiatan ini. Wajib, bukan wajib menurut hukum agama wajib. Kalau dilaksanakan itu berpahala ditinggal dosa. Yang diwajibkan oleh lembaga, maka kamu ngikuti. Kenapa? Tujuannya supaya kamu betul-betul mempelajari agama untuk bekal kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam amalan sehari-hari, yaitu ibadah kalian tentang sholat. Nanti diajari di sana tentang fikih, masalah sholat dan sebagainya, termasuk bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ini dilaksanakan insya Allah setiap hari Kamis jam ke-9 ke-10 di jam akhir. Ya, itu saya berharap nanti anak kelas 10 bisa mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, jangan merasa dipaksa oleh lembaga, tapi munculkan dari kesadaran bahwa kalian adalah orang yang Muslim, wajib mengikuti kegiatan agama Islam. Nanti pelaksanaannya dipisah, yang laki-laki dengan perempuan. Laki-laki nanti berada di musola, kemudian yang perempuan dilaksanakan di ruang aula. Itu 2 kegiatan ekstra yang wajib kalian ikuti. Kalian sudah harus bisa mikir, saya di sini 5 hari, sudah ngikuti 2 yang wajib. Ada ekstra pilihan lagi, berarti masih ada 10. Karena pilihan jangan dipilih semua. Maksimal 2. Ya, maksimal 2. Lebih dari 2 kurang bagus. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan, lebih dari 2
kurang bagus karena hanya ikut-ikutan. Apa ekstra yang lain itu? Yang pertama ada ekstra jurnalistik. Ini pelaksananya hari Rabu sepulang sekolah. Yang punya bakat di bidang jurnalistik, tulis-menulis, mau sebagai reporter dan sebagainya, nanti kamu bisa bergabung di jurnalistik. Kemudian ada ekstra kir, itu pilihan. Jadi Anda bisa milih itu insya Allah pelaksananya di hari Jumat. Ya, yang punya bakat di karya tulis-menulis silahkan bergabung di sana. Kemudian ada ekstra pilihan yaitu wushu, kemudian ada karate, ada PMR, ada basket, ada volley, ada futsal, ada musik, dan ada English Club. Di antara itu kalian nanti bisa memilih salah satunya. Kalau sudah ngambil wajib 2, maka tinggal pilih pilihan 1 saja atau maksimal 2. Supaya kalian bisa betul-betul mendapatkan ilmu itu secara maksimal. Anak-anakku semuanya, setelah ini nanti kalian akan saya tunjukkan ilustrasi, yaitu foto-foto ruangan-ruangan yang telah saya sampaikan tadi. Supaya kalian lebih pas, lebih tepat ketika mau ke ruang kepala sekolah, mana posisinya, saya tunjukkan gambarnya, ilustrasinya. Nanti ketika sudah masuk di SMA Negeri Bareng, bisa masuk ruangan yang sesuai dengan sasarannya. Ditutup riyen terus saniki. Demikian saya sampaikan beberapa ruangan yang telah saya foto untuk supaya kalian lebih jelas apa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah ruang perpustakaan. Ruang ini untuk kalian memerlukan buku-buku pelajaran ada, buku-buku iptek ada, buku keagamaan. Dan perlu Anda ketahui ketika kalian memasuki ruangan ini, jangan langsung nyelonong ke buku, maka ada tata tertib, ada aturan. Datang masuk ke meja, di situ ada daftar hadir. Apa keperluan Anda ke perpus, nanti di situ Anda akan dilayani oleh pustakawan, yaitu insya Allah nanti sebagai pustakawannya Mas Gunanto, di sana ada, nanti Anda datang mengisi daftar hadir, tujuannya apa, kemudian baru Anda menuju ke lokasi yang Anda inginkan itu. Dan perlu kalian ketahui juga, di situ juga ada kepala perpustakaannya juga. Nah, apa yang Anda lakukan ketika mau pinjam nanti diatur oleh petugas perpustakaannya. Mungkin Anda perlu menjadi anggota terlebih dahulu atau bagaimana itu, ikuti itu. Kemudian ruangan berikutnya yang perlu Anda ketahui, yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu realnya ini dalam foto, yaitu kantin. Ini ada 3 kantinnya di sana ya. Yang pertama di bawah komandonya Mak Pu, kemudian ada komandonya Mbak Kris, kemudian satunya ada komandonya Cak Hadi. Ada 3 kantin. Kenapa kok disediakan 3 kantin? Ya karena jumlah siswa yang cukup banyak supaya tidak terjadi berjubel-jubel di kantin sehingga semuanya merasa terlayani dengan nyaman dan tenang. Itu harapan dari lembaga kita. Walaupun sudah disediakan 3, barangkali kalian nanti merasa masih kurang nyaman, mohon dimaklumi karena itulah kemampuan SMA kita sementara masih bisa menyediakan 3 kantin. Berikutnya yaitu ini ada ruang OSIS. Kapan ruang ini kita gunakan? Secara otomatis kalian nanti kalau sudah masuk ke pengurus OSIS. Tidak mungkin kalian itu sejumlah 200 lebih itu nanti pengurus OSIS. Ya, ketika masuk ke sana nanti ada seleksi. Insya Allah jumlah pengurus OSIS itu mulai ketua sampai sekbid dan anggotanya itu sekitar 50. Dan itu persentasenya juga ada nanti diambilkan 50% dari kelas 10, 50% dari kelas 11. Bagaimana perekrutannya? Nanti ada tes
Siapa yang ngetes? Ya para OSIS senior dan ditambah dari pembina OSIS. Nanti kalau kalian sudah terpilih jadi pengurus OSIS, maka kalian nanti bisa memanfaatkan ruangan ini, terutama dimanfaatkan di luar jam KBM ketika mau rapat OSIS atau mau mengadakan kegiatan-kegiatan lain, tapi dilaksanakan di luar jam KBM. Jangan sampai, pesan saya, jangan sampai memanfaatkan kalau kalian masuk pengurus OSIS di saat jam KBM masuk ke ruang OSIS dengan alasan mengerjakan tugas OSIS sehingga meninggalkan KBM. Itu tidak diperkenankan. Berikutnya ini ada ruang lab bahasa. Di ruang lab bahasa ini tempatnya dekat dengan kantin sehingga nanti kalian yang merasa haus, merasa lapar bisa langsung lompat ke sebelah karena ada di sebelahnya kantin. Ini insya Allah di bawah naungannya untuk lab bahasa ini ketuanya kalau tidak ada perubahan itu Ibu Maria Ulfa MPD. Dibantu oleh Bapak Muhammad Saiful, dibantu lagi oleh Bapak Ainur Rohim. Oh maaf Pak Ainur Rohim sekarang sudah diganti karena beliau beralih tugas, insya Allah dibantu oleh Bu Lili yang menaungi atau yang membidangi di lab bahasa ini ada 3 orang. Berikutnya, nah ini ruang belajar. Ini hanya sebagian saja yang saya tayangkan karena ruang belajar SMA Negeri Bareng yaitu 20 ruang. Karena tahun ini nanti ada 20 siswa. Kelas 10, 7 ruang. Kelas 11, 7 ruang. Kelas 12, 6 ruang. Jadi total 20 ruang. Ya, ini saya tayangkan ya sebagian. Di depannya ada tetumbuhan yang kelihatan asri dengan harapan anak-anak merasa sejuk, merasa nyaman berada di ruang kelas ini. Tapi jangan sampai dengan sejuk, nyaman terus tidur di kelas, tidak mengikuti pelajaran. Jangan sampai terjadi itu. Berikutnya, nah itu ada tertulis di depan, selamat datang SMA Negeri Bareng. Ini adalah ruang lobi yang paling sebelah barat. Kalau kalian masuk ke SMA Negeri Bareng, mesti yang Anda lihat yang pertama adalah ruang lobi ini. Yang ada tuliskan, welcome SMA Negeri Bareng. Selamat datang di SMA Negeri Bareng ini. Nah, ini pintu gerbang. Perlu Anda ketahui anak-anak, jangan salah masuk. Pintu gerbang SMA Negeri Bareng itu gerbang utama ada 2. Di depan itu utara dan selatan. Sementara yang selatan tidak difungsikan dengan tujuan untuk keamanan. Pengontrolannya, pemantauannya biar mudah. Lewat satu pintu. Kemudian ada lagi pintu gerbang dalam. Ini ditutup ketika KBM. Tujuannya apa? Gerbang depan tetap terbuka ketika KBM sehingga ada tamu bisa masuk. Yang gerbang dalam ditutup pada saat KBM biar anak-anak tidak ada yang keluar. Masuk lewat pintu gerbang dalam ini. Dengan harapan supaya KBM bisa berjalan tertib sehingga ketika tamu masuk gerbang dalam tidak dibuka. Nah, ini ada lagi berikutnya yaitu ruang tamu. Ruang tamu ini dekat dengan lobi. Kalau ada orang tua, ada bapak, ibu guru dari lain sekolah yang mau bertamu ke SMA Negeri Bareng, maka yang pertama nanti datanglah ke pos satpam, tanya mau menemui siapa. Nanti akan diarahkan oleh petugas security, diarahkan menuju ke ruang tamu karena itu adalah untuk tunggu. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang akan ditemui itu masih berada di kelas. Atau mau menemui kepala sekolah, di ruang kepala sekolah masih ada tamu. Nah, ini perlu disampaikan juga ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian mau bertamu ke SMA Negeri Bareng, maka alurnya ke satpam dulu. Ya, mau menemui kepala sekolah, nanti sama petugas security diantar ke ruang tamu, nunggu di ruang tamu, baru nyampaikan mau ketemu ke kepala sekolah. Tidak boleh langsung nyelonong ke ruang kepala sekolah atau yang lain. Nih, kegunaan untuk ruang tamu. Berikutnya ini ada ruang tata usaha. Ini anak-anak juga harus tahu juga ruang ini. Karena ini ada beberapa bidang yang di awal sudah saya katakan. Untuk yang sebelah utara ini adalah
bidang kesiswaan, Mbak Wahyu, barangkali nanti kalian berkaitan dengan masalah siswaan bisa ke Mbak Wahyu. Ada ini berkaitan dengan masalah administrasi yang lain bisa ke Mbak Vicky, di sana nanti banyak petugas berkaitan dengan dapodik dan sebagainya ke Pak Kamal, berkaitan dengan sarana prasarana ada Mas Bayu dan sebagainya, ada Mas Amir dan sebagainya, di sana nanti kalian menuju ke ruang tamu ya. Kemudian berikutnya yaitu ruang musola. Yang tadi sudah saya katakan ini untuk yang muslim di SMA Negeri Bareng setiap waktu sholat zuhur diwajibkan untuk sholat di musola secara bergantian. Dan perlu Anda ketahui di sebelahnya itu ada tempat wudhu yang terbagi jadi dua dan sudah tertuliskan tempat wudhu putra dan tempat wudhu putri. Maka kalian harus mengambil air wudhu sesuai dengan tempat itu. Jangan sampai pura-pura tidak tahu karena sudah tertulis di atas. Berikutnya adalah yaitu ini ruang aula yang bisa digunakan untuk pertemuan ekstra, bisa digunakan untuk rapat OSIS, biasanya juga digunakan untuk rapat Dewan Guru dan sebagainya. Yang di bawah itu juga ada pos Siskampling yang dekatnya ruang aula itu. Terus di lantai 1 itu digunakan untuk tempat parkir siswa, sedangkan lantai 2-nya untuk ruang-ruang pertemuan. Berikutnya, nah ini yang ruang terpenting, ya semuanya penting. Ini mungkin terpenting dan mungkin para siswa biasanya jarang masuk ke ruangan ini. Kecuali siswa-siswa tertentu atau pengurus OSIS yang biasanya bersentuhan dengan ini, yaitu ini ruang kepala sekolah. Dan itu ada sedang menjalankan tugas ibu kepala sekolah kita, yaitu Ibu Diah, yang sedang melaksanakan tugas yang ada di foto itu. Nah, di depan itu adalah ada meja, kursi yang digunakan untuk mempersilahkan tamu ketika koordinasi atau konsultasi. Nah, di samping ini juga ada foto beberapa album yang tersimpan di SMA Negeri Bareng, yaitu beliau-beliau itu adalah para pengukir, para pejuang yang dulu pernah memegang pucuk pimpinan di SMA Negeri Bareng. Ada foto berjajar sejumlah 6. Ya, yang paling kiri itu Bapak Muhajir. Ini dulu yang pernah menjabat di SMA Negeri Bareng. Ya, mudah-mudahan atas jasanya dan amalnya diterima karena beliau sudah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bapak Sucito yang dulu pernah memegang di sini juga, beliau sekarang menjadi pengawas di SMA. Kemudian berikutnya Bapak Sugeng Budiono, beliau sudah purna. Kemudian ada Ibu Titin, beliau juga sudah purna. Kemudian sampingnya itu ada Bapak Singge Susanto, beliau sekarang memegang SMA Negeri 3 Jombang. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ahmad yang barusan kemarin bulan Mei sudah di rolling atau dipindah tugaskan oleh atasannya, yaitu sekarang memegang SMA Negeri Mojagung. Itulah beliau-beliau yang telah mengukir, yang telah berjasa untuk memegang SMA Negeri Bareng. Nah, ini yaitu ruang guru. Ya, jadi banyak beberapa tumpukan kertas karena itulah Bapak Ibu guru. Yang ada di mejanya kertas-kertas. Kalau di rumah kamu ya yang ada di meja ya makanan. Kalau Bapak Ibu guru ya kertas, pulpen, ya, laptop, itu yang ada di depan meja Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini ada juga taman untuk refreshing kalian, biasanya anak-anak ekstra yang biasanya latihan di lapangan suka dia refreshing di tempat ini, yaitu taman yang ada di depan itu, ada air mancurnya juga untuk refreshing karena biar cocok dengan kondisi sekolah kita, yaitu di mewah, mepet sawah yang asri diwujudkan dengan adanya taman ini. Kemudian ini ada ruang UKS. Ruang ini kita gunakan untuk ketika ada anak-anak yang sakit, maka dia bisa beristirahat di UKS, diberi obat. Kalau belum ada tanda-tanda membaik, maka pihak sekolah juga akan menghubungkan ke Puskesmas, akan dirujuk ke Puskesmas. Tapi kalau di UKS sudah teratasi, maka ya diatasi di UKS. Biasanya ini pada saat upacara sering terjadi anak yang pingsan, maka di
obati di UKS ini. Nah, ini lapangan olahraga ya. Juga untuk basket, untuk voli, dan ini untuk paskib dan sebagainya. Ini yang sering digunakan anak-anak pada saat ekstra, terutama pada sore hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya yang terakhir, kalian mencerna, memahami apa yang saya sampaikan ini tadi mulai awal hingga akhir, sehingga kalian merasa betah, merasa kerasan di SMA Negeri Bareng, sehingga kalian juga di sini bisa mengukir, bisa menjadi siswa-siswi SMA Negeri Bareng yang berprestasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya sampaikan beberapa ruangan yang telah saya foto untuk supaya kalian lebih jelas apa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah ruang perpustakaan. Ruang ini untuk kalian memerlukan buku-buku pelajaran ada, buku-buku iptek ada, buku keagamaan. Dan perlu Anda ketahui ketika kalian memasuki ruangan ini, jangan langsung nyelonong ke buku, maka ada tata tertib, ada aturan. Datang masuk ke meja, di situ ada daftar hadir. Apa keperluan Anda ke perpus, nanti di situ Anda akan dilayani oleh pustakawan, yaitu insya Allah nanti sebagai pustakawannya Mas Gunanto, di sana ada, nanti Anda datang mengisi daftar hadir, tujuannya apa, kemudian baru Anda menuju ke lokasi yang Anda inginkan itu. Dan perlu kalian ketahui juga, di situ juga ada kepala perpustakaannya juga. Nah, apa yang Anda lakukan ketika mau pinjam nanti diatur oleh petugas perpustakaannya. Mungkin Anda perlu menjadi anggota terlebih dahulu, atau bagaimana itu, ikuti itu. Kemudian ruangan berikutnya yang perlu Anda ketahui, yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu realnya ini dalam foto, yaitu kantin. Ini ada 3 kantinnya di sana ya. Yang pertama di bawah komandonya Mak Pu, kemudian ada komandonya Mbak Kris, kemudian satunya ada komandonya Cak Hadi. Ada 3 kantin. Kenapa kok disediakan 3 kantin? Ya karena jumlah siswa yang cukup banyak supaya tidak terjadi berjubel-jubel di kantin sehingga semuanya merasa terlayani dengan nyaman dan tenang. Itu harapan dari lembaga kita. Walaupun sudah disediakan 3, barangkali kalian nanti merasa masih kurang nyaman, mohon dimaklumi karena itulah kemampuan SMA kita sementara masih bisa menyediakan 3 kantin. Berikutnya, yaitu ini ada ruang OSIS. Kapan ruang ini kita gunakan? Secara otomatis kalian nanti kalau sudah masuk ke pengurus OSIS. Tidak mungkin kalian itu sejumlah 200 lebih itu nanti pengurus OSIS. Ya, ketika masuk ke sana nanti ada seleksi. Insya Allah jumlah pengurus OSIS itu mulai ketua sampai sekbid dan anggotanya itu sekitar 50. Dan itu persentasenya juga ada, nanti diambilkan 50% dari kelas 10, 50% dari kelas 11. Bagaimana perekrutannya? Nanti ada tes. Siapa yang ngetes? Ya para OSIS senior dan ditambah dari pembina OSIS. Nanti kalau kalian sudah terpilih jadi pengurus OSIS, maka kalian nanti bisa memanfaatkan ruangan ini, terutama dimanfaatkan di luar jam KBM ketika mau rapat OSIS atau mau mengadakan kegiatan-kegiatan lain, tapi dilaksanakan di luar jam KBM. Jangan sampai, pesan saya, jangan sampai memanfaatkan kalau kalian masuk pengurus OSIS di saat jam KBM masuk ke ruang OSIS dengan alasan mengerjakan tugas OSIS sehingga meninggalkan KBM. Itu tidak diperkenankan. Berikutnya ini ada ruang lab bahasa. Di ruang lab bahasa ini tempatnya dekat dengan kantin, sehingga nanti kalian yang merasa haus, merasa lapar bisa langsung lompat ke sebelah karena ada di sebelahnya kantin. Ini insya Allah di bawah naungannya
untuk lab bahasa ini ketuanya kalau tidak ada perubahan itu Ibu Maria Ulfa MPD. Dibantu oleh Bapak Muhammad Saiful, dibantu lagi oleh Bapak Ainur Rohim. Oh maaf Pak Ainur Rohim sekarang sudah diganti karena beliau beralih tugas, insya Allah dibantu oleh Bu Lili yang menaungi atau yang membidangi di lab bahasa ini ada 3 orang. Berikutnya, nah ini ruang belajar, ini hanya sebagian saja yang saya tayangkan karena ruang belajar SMA Negeri Bareng yaitu 20 ruang. Karena tahun ini nanti ada 20 siswa. Kelas 10, 7 ruang. Kelas 11, 7 ruang. Kelas 12, 6 ruang. Jadi total 20 ruang. Ya, ini saya tayangkan ya sebagian. Di depannya ada tetumbuhan yang kelihatan asri dengan harapan anak-anak merasa sejuk, merasa nyaman berada di ruang kelas ini. Tapi jangan sampai dengan sejuk, nyaman terus tidur di kelas, tidak mengikuti pelajaran. Jangan sampai terjadi itu. Berikutnya, nah itu ada tertulis di depan, selamat datang SMA Negeri Bareng. Ini adalah ruang lobi yang paling sebelah barat. Kalau kalian masuk ke SMA Negeri Bareng, mesti yang Anda lihat yang pertama adalah ruang lobi ini. Yang ada tuliskan, welcome SMA Negeri Bareng. Selamat datang di SMA Negeri Bareng ini. Nah, ini pintu gerbang. Perlu Anda ketahui ya anak-anak, jangan salah masuk. Pintu gerbang SMA Negeri Bareng itu gerbang utama ada 2. Di depan itu utara dan selatan. Sementara yang selatan tidak difungsikan dengan tujuan untuk keamanan. Pengontrolannya, pemantauannya biar mudah. Lewat satu pintu. Kemudian ada lagi pintu gerbang dalam. Ini ditutup ketika KBM. Tujuannya apa? Gerbang depan tetap terbuka ketika KBM sehingga ada tamu bisa masuk. Yang gerbang dalam ditutup pada saat KBM biar anak-anak tidak ada yang keluar masuk lewat pintu gerbang dalam ini dengan harapan supaya KBM bisa berjalan tertib sehingga ketika tamu masuk gerbang dalam tidak dibuka. Nah, ini ada lagi berikutnya yaitu ruang tamu. Ruang tamu ini dekat dengan lobi. Kalau ada orang tua, ada bapak ibu guru dari lain sekolah yang mau bertamu ke SMA Negeri Bareng, maka yang pertama nanti datanglah ke pos satpam, tanya mau menemui siapa. Nanti akan diarahkan oleh petugas security, diarahkan menuju ke ruang tamu karena itu adalah untuk tunggu. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang akan ditemui itu masih berada di kelas. Atau mau menemui kepala sekolah, di ruang kepala sekolah masih ada tamu. Nah, ini perlu disampaikan juga ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian mau bertamu ke SMA Negeri Bareng, maka alurnya ke satpam dulu. Ya, mau menemui kepala sekolah, nanti sama petugas security diantar ke ruang tamu, nunggu di ruang tamu, baru nyampaikan mau ketemu ke kepala sekolah. Tidak boleh langsung nyelonong ke ruang kepala sekolah atau yang lain. Nih, kegunaan untuk ruang tamu. Berikutnya ini ada ruang tata usaha. Ini anak-anak juga harus tahu juga ruang ini. Karena ini ada beberapa bidang yang di awal sudah saya katakan. Untuk yang sebelah utara ini adalah bidang kesiswaan. Mbak Wahyu, barangkali nanti kalian berkaitan dengan masalah siswaan bisa ke Mbak Wahyu. Ada ini berkaitan dengan masalah administrasi yang lain bisa ke Mbak Vicky, di sana nanti banyak petugas berkaitan dengan Dapodik dan sebagainya ke Pak Kamal, berkaitan dengan sarana prasarana ada Mas Bayu dan sebagainya, ada Mas Amir dan sebagainya, di sana nanti kalian menuju ke ruang tamu ya. Kemudian berikutnya yaitu ruang musola. Yang tadi sudah saya katakan ini untuk yang muslim di SMA Negeri Bareng setiap waktu sholat zuhur diwajibkan untuk sholat di musola secara bergantian. Dan perlu Anda ketahui di sebelahnya itu ada tempat wudhu yang terbagi jadi 2 dan sudah tertuliskan tempat wudhu putra dan tempat wudhu putri. Maka kalian harus mengambil air wudhu sesuai dengan tempat itu. Jangan sampai pura-pura
tidak tahu karena sudah tertulis di atas. Berikutnya adalah yaitu ini ruang aula yang bisa digunakan untuk pertemuan ekstra, bisa digunakan untuk rapat OSIS, biasanya juga digunakan untuk rapat Dewan Guru dan sebagainya. Yang di bawah itu juga ada pos siskamling yang dekatnya ruang aula itu. Terus di lantai 1 itu digunakan untuk tempat parkir siswa, sedangkan lantai 2-nya untuk ruang-ruang pertemuan. Berikutnya, nah ini yang ruang terpenting, ya semuanya penting. Ini mungkin terpenting dan mungkin para siswa biasanya jarang masuk ke ruangan ini. Kecuali siswa-siswa tertentu atau pengurus OSIS yang biasanya bersentuhan dengan ini, yaitu ini ruang kepala sekolah. Dan itu ada sedang duduk, sedang menjalankan tugas ibu kepala sekolah kita, yaitu Ibu Diah, yang sedang melaksanakan tugas yang ada di foto itu. Nah, di depan itu adalah ada meja, kursi yang digunakan untuk mempersilahkan tamu ketika koordinasi atau konsultasi. Nah, di samping ini juga ada foto beberapa album yang tersimpan di SMA Negeri Bareng, yaitu beliau-beliau itu adalah para pengukir, para pejuang yang dulu pernah memegang pucuk pimpinan di SMA Negeri Bareng. Ada foto berjajar sejumlah 6. Ya, yang paling kiri itu Bapak Muhajir. Ini dulu yang pernah menjabat di SMA Negeri Bareng. Ya, mudah-mudahan atas jasanya dan amalnya diterima karena beliau sudah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bapak Sucito yang dulu pernah memegang di sini juga, beliau sekarang menjadi pengawas di SMA. Kemudian berikutnya Bapak Sugeng Budiono, beliau sudah purna. Kemudian ada Ibu Titin, beliau juga sudah purna. Kemudian sampingnya itu ada Bapak Singge Susanto, beliau sekarang memegang SMA Negeri 3 Jombang. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ahmad yang barusan kemarin bulan Mei sudah di rolling atau dipindah tugaskan oleh atasannya, yaitu sekarang memegang SMA Negeri Mojagung. Itulah beliau-beliau yang telah mengukir, yang telah berjasa untuk memegang SMA Negeri Bareng. Nah, ini yaitu ruang guru. Ya, jadi banyak beberapa tumpukan kertas karena itulah Bapak Ibu guru. Yang ada di mejanya kertas-kertas. Kalau di rumah kamu ya yang ada di meja ya makanan. Kalau Bapak Ibu guru ya kertas, pulpen, ya, laptop, itu yang ada di depan meja Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini ada juga taman untuk refreshing kalian, biasanya anak-anak ekstra yang biasanya latihan di lapangan suka dia refreshing di tempat ini, yaitu taman yang ada di depan itu, ada air mancurnya juga untuk refreshing karena biar cocok dengan kondisi sekolah kita, yaitu di mewah, mepet sawah yang asri diwujudkan dengan adanya taman ini. Kemudian ini ada ruang UKS. Ruang ini kita gunakan untuk ketika ada anak-anak yang sakit, maka dia bisa beristirahat di UKS, diberi obat. Kalau belum ada tanda-tanda membaik, maka pihak sekolah juga akan menghubungkan ke Puskesmas, akan dirujuk ke Puskesmas. Tapi kalau di UKS sudah teratasi, maka ya diatasi di UKS. Biasanya ini pada saat upacara sering terjadi anak yang pingsan, maka diobati di UKS ini. Nah, ini lapangan olahraga, ya, juga untuk basket, untuk voli, dan ini untuk paskib dan sebagainya. Ini yang sering digunakan anak-anak pada saat ekstra, terutama pada sore hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya yang terakhir, kalian mencerna, memahami apa yang saya sampaikan ini tadi mulai awal hingga akhir, sehingga kalian merasa betah, merasa kerasan di SMA Negeri Bareng, sehingga kalian juga di sini bisa mengukir, bisa menjadi siswa-siswi SMA Negeri Bareng yang berprestasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
beberapa ilustrasi dan gambar yang telah saya sampaikan mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan cermat, bisa detail, sehingga kalian merasa betah dan merasa kerasan di SMA Negeri Bareng ini, sehingga mudah untuk meraih prestasi yang Anda cita-citakan. Sebagai tindak lanjut atau tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu yang pertama, kalian nanti untuk menyebutkan struktur organisasi SMA Negeri Bareng. Kemudian yang kedua, menyebutkan jabatan dan jumlah personil atau pimpinan atau staf karyawan yang ada di SMA Negeri Bareng. Kemudian yang ketiga, menyebutkan jumlah ruang dan fasilitas yang lain yang ada di SMA Negeri Bareng. Kemudian yang keempat, yaitu menyebutkan jenis fasilitas dan jumlahnya. Misal ruang belajar ada berapa gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kalian nanti menyebutkan jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri Bareng dan menyebutkan juga ada program yang ekstra wajib dan ekstra pilihan itu apa saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.